Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga semua tetap sehat-sehat ya. Oke, hari ini Mem dan Mister tanggal 19 Februari 2021 kami mengunjungi Museum Kayu. Jadi Museum Kayu itu adalah salah satu dari dua museum yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu yang pertama Museum Balanga yang ada di Palangkaraya dan juga Museum Kayu yang ada di Kota Waringin Timur atau di Kota Sampit. Jadi Museum Kayu ini nanti isinya ada banyak peninggalan-peninggalan benda sejarah, baik itu di industri perkayuan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur maupun barang-barang yang lainnya. Nah, penasaran kan apa-apa aja isinya yang ada di dalam? Yuk mari ikutin Mister dan Miss dan Mem semua, kita menjelajah. Kita menjelajah ke dalam museum ini. Mari semua, come on. Ya anak-anak, saat ini kalau kita masuk ke Museum Kayu, lihat kita akan melihat lukisan-lukisan zaman dahulu ya. Ini lukisan-lukisan yang terjadi pada zaman-zaman dulu di kota Waringin Timur, khususnya Kota Sampit. Dan kita akan juga langsung melihat patung ornamen suku Dayak. Kita lihat kanan kiri semuanya besar sekali ruangan dari Museum Kayu. Anak-anak harus mencobanya loh. Nah, ini dia ada kayu besar, tapi ini yang disebut dengan bensau. Jadi bukan kayunya ya, tapi alatnya. Bensau itu apa sih? Bensau itu alat pemotong yang menggunakan listrik. Jadi mereka-mereka yang dulu bekerja di kayu, mereka menggunakan bensau untuk memotong kayu-kayu yang besar-besar. Kemudian ini adalah kuda-kuda penarik kayu. Jadi untuk menarik kayu gelondongan itu kayu-kayu yang batangan semuanya menarik dari tangan manusia. Nah, kuda-kudanya seperti ini. Karena kayunya sangat-sangat besar, jadi perlu namanya kuda-kuda. Terus kemudian apa ini? Oh, ini lokomotif atau loko. Lokomotif itu artinya kereta. Jadi zaman dulu di Sampit itu ada kereta loh. Kereta itu untuk mengangkut kayu-kayu dari daerah ke daerah yang lain, dari kecamatan ke kecamatan yang lain. Waduh, senengnya ya kalau misalnya saat ini juga masih ada kereta di Sampit. Wow, kita bisa dengar suara kereta, kita bisa melihat kereta berjalan. Pokoknya pasti seru banget. Saat ini sih sudah tidak ada lagi ya. Bekas-bekasnya mungkin masih ada di Jalan Pemuda mungkin. Nah, kemudian ini adalah alat-alat semuanya yang diperlukan. Lihat, dan menggunakan kayu semua. Ini hasil industri semua ya. Jadi semuanya ada di sini. Luar biasa sekali. Ternyata pemerintah kita, khususnya Kabupaten Kotim, masih merawat, masih menyimpan peninggalan-peninggalan bersejarah ya di Museum Kayu. Nah, ini lihat, ini dulunya visi Museum Kayu yang saat ini kita sedang ikutin. Ini ada berbagai foto-foto tentang Museum Kayu dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Dan luar biasa sekali. Kita lihat, perhatikan waktu zaman dahulu mereka membuat alat-alat yang luar biasa canggih. Mereka padukan dengan alat-alat elektronik ya. Semuanya mesin-mesin, alat listrik. Jadi industri perkayuan dulu Kalimantan Tengah itu sangat maju pesat ya, termasuk ke Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, ini adalah contoh hasil pengolahan kayu jadi. Nah, jadi ini kayu saat itu diolah jadi apa saja, berbagai macam. Jadi pengolahannya ada kayak seperti triplek, papan dari kayu-kayu dengan berbagai jenisnya masing-masing. Jadi jenis-jenis kayu itu menentukan kekuatan, ketebalan. Adapun jenis-jenis kayu itu memiliki perbedaan kekurangan dan kelebihannya ya.
Nah, ini hasil-hasil industri kayu, hasil-hasil pengolahan kayu seperti itu. Mungkin ada di rumah anak akak semua yang masih memakai kayu-kayu di rumahnya ya. Nah, ini Mentah Hilir Selatan, itu daerah Bagendang. Ini semuanya terbuat dari kayu, luar biasa ya. Ini menceritakan keadaan dulu tuh seperti itu. Mereka menumbuk masih pakai kayu, naik kelotok semuanya, walaupun sampai saat ini kelotok juga masih ada sih. Luar biasa sekali ya. Satu kata mungkin buat pemerintah Kabupaten Kota Waringin, TOP BGT, top banget. Nah, kemudian ini kulit, bontos, kayu. Jadi ini tentang jenis-jenis kayu. Tadi ada itu, terus kemudian benuas, terus ini meranti merah, jadi ada meranti yang kita pakai biasanya untuk perumahan. Ulin, nah ulin yang kayu keras sekali. Ini adalah pakaian-pakaian mereka, para petugasnya dahulu kala. Nah, anak-anak, di museum kayu ini ada 2 lantai. Nah, di lantai 2 ini lebih banyak isinya tentang benda-benda peninggalan sejarah. Salah satunya, penasaran nggak bagaimana sih tulang ikan paus yang besar itu? Nah, di sini ada nih tulang ikan paus yang sudah dimuseumkan. Penasaran kan gimana? Yuk, kita lihat ya. Nah, ini adalah tulang ikan paus yang ditemukan di pantai Ujung Pandaran pada tahun 2004. Besar kan? Bisa lihat nih panjangnya dari sini sampai ke sana. Nah, ikan paus ini terdampar di pantai Ujung Pandaran dan ditemukan oleh warga sekitar. Kemudian dagingnya diambil oleh para warga yang ada di situ. Nah, kemudian tulang-tulangnya kemudian dikasihkan ke museum untuk diawetkan dan dipajang sampai hari ini. Jadi kalau penasaran pengen belajar tulang ikan paus bagaimana, yuk mari datang ke Museum Kayu. Dia buka tiap hari Senin sampai hari Jumat. Anak-anak, ini adalah tempat memasak tradisional, ciri khas kita Dayak. Nah, yang kita lihat di dapur namanya dapur Antang. Atang adalah tempat memasak tradisional yang digunakan zaman dulu. Anak-anak boleh lihat. Nah, kalau bahasa Dayaknya ceret. Kalau ini adalah pancinya. Kalau ini dapur Atang. Oke anak-anak, suara amak. Nah, ini kalau bahasa Dayaknya amak turun. Oke. Bagaimana kita sudah melihat beberapa barang peninggalan pada masa dulu. Nah, sekarang kalian pasti tahu bagaimana sih caranya ketika kita ingin mendapatkan padi, kemudian padi itu diolah. Jadi hasil panennya seperti ini, diperlihatkan kepada kalian. Ini adalah alat pengolahan padi pada zaman dahulu. Nah, padinya dimasukkan ke situ, kemudian ditumbuk. Nah, ini alatnya. Alat ini terbuat dari kayu ulin, sangat berat ya. Ketika kita mengambil padi, kemudian kita mengolahnya menjadi beras, ini memerlukan waktu yang lama, nggak cuma 1 menit 2 menit, bisa sampai 5 jam, sampai seharian lah pokoknya kita mengerjakan ini. Nah, ini alatnya ini. Kemudian ini ada alatnya namanya lesung. Lesung ini bisa dipakai untuk menumbuk padi, kemudian mengolah padi yang baru dipanen itu kemudian ditumbuk. Nah, ada alatnya, itu namanya halu, lihat tuh, halu namanya. Terus ini namanya lesung, tempat menumbuknya. Jenisnya pun ada berbagai macam. Nih kalian lihat, dari agak kecil, agak besar, kemudian besar dan yang panjang. Nah, ini terbuat dari kayu ulin. Nah, proses pengolahannya pun sangat lama. Ini memerlukan waktu yang sangat lama. Ini digunakan orang untuk macam-macam, bisa membuat bubur, untuk menumbuk padi,
satu hal lagi yang perlu kalian ingin ketahui, yaitu ini namanya adalah alat untuk tempat orang panen pada zaman dahulu. Kalau bahasa Dayaknya adalah lontong, tapi lontong bukan menggunakan ya, ini sebutannya lontong. Nah ini cara pemakaiannya sama seperti tas, dibawa seperti ini, kemudian berangkat ke ladang untuk panen padi, tempat sayur, tempat mereka membawa hasil buruan, di sini di tempatnya namanya lontong. Terus ini zaman dulu orang tidak punya profil, kemudian mereka tidak punya tempat penyimpanan air. Nah kebanyakan air pada zaman dahulu itu kebetulan bersih-bersih. Nah alat penyaring air tradisionalnya nih seperti ini digunakan. Nah alat penyaring air ini adalah alat yang terbuat dari batu. Batu nih ya bahannya, digunakan untuk menyaring air. Nah bisa digunakan langsung, jadi hasil dari penyaringan ini bisa langsung diminum, dapat sehatnya. Itu informasinya untuk bagian ini. Ya anak-anak, sekarang di samping map ini itu ada peralatan menangkap ikan tradisional, di mana zaman dulu itu orang menangkap ikan menggunakan alat yang terbuat dari rotan. Biasanya dikenal dengan nama seperti ini, namanya bisa disebut bubu. Terus yang besar itu bisa disebut tampirai. Nah zaman sekarang bubu dan tampirai ini bisa juga dibuat menggunakan tali pelarawan seperti tali jaring bisa juga. Terus kalau ini yang di sebelah sini itu tas atau gendongan. Jadi zaman dulu itu orang kalau mau bawa barang yang menggunakan gendongan seperti ini. Jadi itu terbuat dari rotan. Jadi zaman dulu itu jarang orang yang membawa tas kalau kerja. Jadi dia bekerja bawa buntung namanya ya. Halo anak-anakku, sekarang ini Mem Okta mau mengajak kalian untuk mengenal para pemimpin daerah khususnya di Kota Samping. Nah, ternyata dari tahun 1950 sampai tahun 2015. Nah, pejabat pada masa itu diawali dari Bapak Cilik Riwut. Nah, dia menjabat sebagai pemimpin daerah pertama dari tahun 1950 sampai tahun 1957. Nah, sekarang berikutnya ada Haji Muhran Ali dari tahun 1957 sampai 1959. Sekarang kita beralih ke W. Kondrat dari tahun 1959 sampai 1961. Kita akan menuju ke Bapak C. Mihi dari tahun 1961 hingga 1963. Nah, inilah kita akan memasuki lagi seorang tokoh yang masa tugasnya sebagai bupati, yaitu Bapak Swes Handoko, Haji Swes Handoko. Kita beralih ke Bapak Kenan Sandar dari tahun 1963 hingga 1970. Ada di sini Rahmat ya, dari tahun 1970 sampai 1975. Dan ada juga Bapak Anjar Swedianto dari tahun 1975 sampai 1980. Nah, sekarang anak-anakku Mem lagi akan mengajak kalian kita akan memperkenalkan tokoh daerah kita. Nah, kebetulan Bapak ini menjabat sebagai Bupati ya, Bupati Kabupaten tingkat 2 Kota Waringin Timur. Nah, yaitu Dr. Randes Donis Singgaraja ya, Singgaraja. Nah, dia menjabat dari tahun 1980 sampai 1981. Nah, sekarang beralih ke Muhammad Mukri ya. Dia menjabat sebagai bupati dari tahun 1981 sampai
sampai 1988. Nah, kita akan memasuki lagi ke Dr. Andes Barkun Nurdin. Ya, beliau menjabat dari tahun 1988 sampai 1994. Nah, ada juga Didik Salfijardi dari tahun 1994 sampai 1999. Nah, berikutnya lagi Andris Penanja dari tahun 1997 sampai 1999. Nah, kita akan beralih lagi ke Bapak Wahyudi. Ya, ke Bapak Wahyudi. Masa jabatannya sampai mulai dari tahun 2000, ya, mulai dari tahun 2000 sampai berikutnya lagi, dan kita akan kembali ke Bapak Tamrin Nur, ya. Bapak Tamrin Nur. Nah sekarang saat ini yang menjabat sebagai bupati pemimpin daerah khususnya di Kota Waringin Timur hingga saat ini masih ke Bapak Haji Suryadi SPK. Ya, jadi dimulai dari periode masa jabatannya dari tahun 2010 dan sampai sekarang ini. Nah, hari ini pengenalan akan pemimpin daerah di Kota Sampit, Kota Waringin Timur ini cukup sekian. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi untuk pengenalan berikutnya.